Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan membahas tentang banyak jalan menuju kebaikan, banyak jalan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali surat Al-Baqarah ayat 215. Fama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengan kebaikan itu maha tahu. Di apapun kebaikan yang kita kerjakan, maka akan dicatat oleh Allah melalui para malaikatnya. Tidak ada satupun kebaikan, juga kebalikannya keburukan, yang lewat dari pencatatan dari para malaikat. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 197, "Fama taf'alu min khairin ya'lamhullah." Dan apa saja yang kalian kerjakan dari satu kebaikan, ya'lamhullah, Allah pasti mengetahuinya. Kemudian dalam surat Al-Zilzalah, ayat yang sudah populer, yang kita semua insyaallah sudah hafal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun hanya seberat biji dzarrah, seberat biji sawi, seberat atom, yarah, pasti dia akan melihat. Dalam arti ia akan memperoleh balasannya di hari kiamat nanti. Dan pada dasarnya semua kebaikan itu adalah untuk diri manusia itu sendiri. Kita meskipun melakukan kepada orang lain, tetapi kebaikannya akan kembali kepada diri masing-masing. Man amila sholihan fali nafsih. Barang siapa yang berbuat kebaikan, amal soleh, maka ketahuilah bahwasanya amal soleh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh amal manusia sama sekali, tetapi amal manusia dari suatu kebaikan itu pada dasarnya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memupuk kebaikan, amal saleh selama kita masih hidup di dunia ini. Kemudian di dalam beberapa hadis dari Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu an qala, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amal afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Qala, maka beliau menjawab, al imanu billah, beriman kepada Allah. Iman adalah kunci dari segala amal saleh, karena kalau kita beramal saleh tanpa iman, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Wal jihadu fi sabilih,
dan berjihad di jalan Allah, di jalannya Allah maksudnya. Berjihad dalam arti yang sangat luas. Puncaknya jihad adalah berperang membela agama Allah, karena pada dasarnya kita berdakwah, kita menyampaikan kebaikan, nah itu juga bagian dari jihad. Kita memberi makan orang miskin, anak yatim yang tidak punya, itu juga jihad. Bi amwalikum wa anfusikum, di jihad itu dengan amwal dan juga dengan diri, dengan jiwa. Jihad dengan amwal, nah tadi diantaranya adalah memberi makan orang-orang miskin, orang-orang yang memang membutuhkan. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, ayyur riqab afdalu, wahai Rasulullah, budak mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Karena dulu orang masih punya budak, nah ketika mau memerdekakan, budak mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Anfasuha indahu ahliha wa aktsaroha samanan, yaitu beliau menjawab, budak yang paling dipandang paling indah bagi pemiliknya serta paling mahal harganya, budak yang paling bermanfaat mungkin, budak yang paling rajin, kemudian juga paling mahal kalau dijual, nah itu tentunya lebih utama untuk dimerdekakan dulu, tapi karena sekarang sudah tidak ada budak. Nah kalau kita ya bersedekah, bersedekah yang mana yang paling utama. Kalau di dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan meraih satu keutamaan sehingga kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Itu kaitannya dengan infak. Qultu, kemudian aku bertanya lah, kaifa illam af'al, jika aku tidak bisa melakukan hal itu, aku tidak punya budak. Qala tu'inu sa'ian, kalian membantu para pekerja, membantu orang yang bekerja, mungkin butuh bantuan. Atau tasna'u li ahraq, atau kalian membantu bagi orang yang mungkin tidak punya keahlian, orang yang tidak bisa bekerja atau tidak mempunyai keahlian untuk bekerja, nah di situ dibantu. Kalau di sini terjemahnya, berilah pertolongan kepada seseorang pekerja, atau engkau mengerjakan sesuatu kepada seseorang yang kurang pandai bekerja. Jadi ya prinsipnya membantu, membantu siapapun yang perlu bantuan, nah kita tolong. Nah tentu itu juga satu kebaikan. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku masih bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita inda ufat an ba'dil amal, jika aku lemah untuk mengerjakan amal-amal itu, aku lemah dalam sebagian amal, tidak bisa mengerjakan itu, tidak bisa mengerjakan ini, mungkin sudah lemah lanjut usia. Qala takufu syarraka anin nas, engkau menahan perbuatan burukmu dari orang lain, maksudnya kamu tidak mengganggu orang lain, tahanlah keburukanmu. Kalau terjemahnya tahanlah keburukanmu, nah prinsipnya tidak mengganggu orang lain. Ada kesempatan mengganggu, tidak mengganggu. Nah, kita punya kebiasaan yang kurang baik, nah ditahan. Jadi kita tidak menyusahkan orang lain. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik, maka yang demikian itu adalah sedekah untuk dirimu sendiri, karena tidak mengganggu orang lain. Jadi kadang ada orang yang suka mengganggu, suka usil, nah tentu yang demikian bukan termasuk akhlak Islam. Maka ketika kita menahan diri dari mengganggu orang lain, nah itu juga ternyata dianggap sedekah. Ketika tidak bisa membantu, nah minimal kita tidak mengganggu. Berikut hadis berikut dari Abu Dzar juga, karena yang di atas tadi dari Abu Dzar, ini juga bersumber dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an.
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala bersabda. Di sini sudah sangat populer ya. Yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Setiap ruas tulang dari seorang di antara kalian setiap paginya hendaklah diberikan sedekahnya. Sedekahnya apa? Setiap tulang itu kullu tasbihatin sedekah. Setiap membaca tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap membaca tahmid hamdalah sedekah, itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin, membaca tahlil, setiap membaca tahlil itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap membaca takbir juga sedekah. Yang ini biasanya kalimatnya sudah sangat populer. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu monggo setiap pagi dan sore. Nah, itu termasuk salah satu zikir yang disunahkan untuk dibaca di waktu pagi dan sore. Di sini disebutkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah, maka tadi bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sudah lengkap. Okay? Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Yang itu semua ketika diucapkan masing-masing menjadi sedekah. Nah, maka yang namanya sedekah itu sangat umum, lebih umum daripada infak. Kalau infak itu hanya harta, kalau sedekah itu bisa harta, bisa membantu pekerjaan, bahkan ini tadi adalah membaca kalimat-kalimat thayyibah. Nah, itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah lebih umum, menahan dari tidak membantu mengganggu orang lain, itu juga sedekah. Bahkan di dalam hadis tersenyum ketika bertemu saudaranya sesama muslim, itu juga sedekah, membuat senang orang lain. Nah, itu juga sedekah. Ma'mur bil ma'ruf, menyuruh atau mengajak kepada kebaikan, sedekah, itu juga sedekah. Wa nahyun anil munkari, mencegah seseorang berbuat kemungkaran, itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan mencukupi semuanya itu tasbih, zikir yang disebutkan di atas tadi, semuanya itu bisa dicukupi rakaatani yarka'uha minadz duha, 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Nah, di 2 rakaat duha, nah itu bisa mengganti dari seluruh zikir-zikir yang sudah disebutkan tadi. Jadi ya, kalau semuanya bisa, ya semuanya dikerjakan. Tetapi ketika ada satu hal yang tidak bisa kerjakan, nah sholat duha 2 rakaat, nah itu sudah mencukupi zikir-zikir yang disebutkan sebelumnya tadi. Nah, ini jalan kebaikan, banyak jalan kebaikan, dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian masih bersumber dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati, telah dinampakkan kepadaku amal-amal umatku, perbuatan-perbuatan umatku, hasanuha yang baik, wasayyi'uha dan yang buruk. Jadi amal-amal hambaku yang baik seperti ini, yang buruk seperti ini. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tarik, dan diantara kebaikan yang dilakukan oleh hambaku adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ketika ada hal yang mengganggu jalan, nah disingkirkan biar orang yang lewat tidak terganggu. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, terjemahnya begitu. Menyingkirkan apa saja yang mengganggu dari jalan. Kalau dulu, kalau di dalam hadis yang lain disebutkan menyingkirkan duri dari jalan, ya. Tapi kalau sekarang apalagi di kota sudah tidak ada duri. Di apapun yang mengganggu di jalan, nah itu ketika kita singkirkan, nah itu saja sudah
amal kebaikan yang akan mendapatkan pahala. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku juga melihat di antara yang buruk dari amalan hambaku yang dinampakkan kepadaku adalah an-nukho'ah, dahak, takunu fil masjid la tudfan, berdahak di masjid yang tidak ditimbun, ditanam. Nah, kalau sekarang ini ya kita tidak terbayang, karena masjid kita semuanya bertegel, apalagi ada yang berkarpet kalau kondisi normal. Nah, ini ceritanya dulu, pada waktu itu yang namanya masjid ya hanya dipatok saja yang masih tanah ataupun pasir. Nah, yang kadang sebagian orang itu juga berdahak meludah di situ. Nah, kalau yang tahu atapnya begitu berdahak ya segera ditutup tanah atau pasir. Yang tidak tahu atap meludah ya dibiarkan saja. Tapi sekarang nah kayaknya tidak mungkin berdahak di masjid itu, akan dimarahi kita pasti oleh jemaah yang lain. Maka kalau ini sekarang kalau kita melakukan itu, nah ini sudah termasuk aib yang sangat besar karena mengotori masjid. Tapi kalau dulu, nah tadi karena memang waktu itu yang namanya masjid di zaman Nabi belum ada tegel, belum ada marmer, belum ada keramik. Nah kadang sebagian meludah ketika di masjid ataupun mengeluarkan dahak. Nah bagi yang tahu ilmunya, yang tahu akhlaknya, etikanya, nah maka begitu berdahak di masjid, nah segera ditimbun dengan tanah atau pasir. Tapi sekali lagi kalau sekarang kita melakukan itu sesuatu yang sangat aib, apalagi di karpet, nah yang tentunya mencuci butuh waktu yang lama, harus mengeringkan. Kalau di tegel ya harus ngepel. Begitu. Berikut dari Abu Dzar, masih Abu Dzar, jadi banyak hadis yang bersumber dari Abu Dzar dalam bab ini. Ini saya ambil dari kitab yang sangat populer yaitu Riyadhus Shalihin. Di hadis-hadis terkumpul dengan yang bercerita tentang amal-amal saleh. An-Nasan, nah, dari Abu Dzar, ada beberapa orang yang bertanya, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Karena ini hadisnya agak panjang, nah kita baca aja terjemahnya. Tapi kalau ada yang kurang pas terjemahnya nanti saya lihat ke atas. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak, karena mereka bisa bersedekah, karena banyak pula amalannya. Mereka itu bersalat sebagaimana juga kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak. Ada orang yang iri dengan orang yang kaya. Mereka bisa salat sebagaimana kami salat, mereka bisa puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka bisa bersedekah dengan hartanya sedangkan kami tidak. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untukmu semua sesuatu yang dapat engkau gunakan sebagai sedekah? Sesungguhnya dalam setiap tasbih adalah sedekah. Tadi sudah di atas, takbir sedekah, tahmid juga sedekah, tahlil juga sedekah, memerintahkan berbuat baik atau amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Bahkan dalam berhubungan suami istri itu juga sedekah. Di berhubungan suami istri itu juga mendatangkan pahala, karena kalau yang haram bukan suami istri, zina, itu dosa. Nanti ada hadis yang lain yang menjelaskan. Ya Rasulullah, apakah seorang dari kita mendatangi syahwatnya juga memperoleh pahala? Nah ini kemudian ketika Nabi bersabda berhubungan suami istri sedekah, nah maka ada sahabat yang kurang yakin mungkin ya. Kemudian ada yang bertanya, adakah ya Rasulullah, apakah seseorang dari kita yang mendatangi syahwatnya, mengumpuli istrinya juga memperoleh pahala? Kemudian Rasulullah bersabda, adakah engkau semua mengerti bagaimana jika syahwat itu diletakkan kepada sesuatu yang haram, bukan suami istri yang sah?
apakah memperoleh dosa? Nah, tentu iya. Maka demikian pula lah jikalau engkau meletakkan syahwatnya pada hal yang halal, nah, maka ia pun memperoleh pahala. Nah, maka prinsipnya pada urusan dunia, ketika kita melakukannya itu sesuai dengan hukum Allah, maka di sana pada prinsipnya juga ada pahala. Kita berjual beli dengan jujur, tidak menipu, di sana juga pahala. Tetapi ketika jual belinya tidak jujur, nah di sana ada dosa. Jadi urusan dunia ketika kita landasi iman dan kita bermuamalahnya tidak melanggar aturan-aturan Allah, maka di sana juga ada pahala. Dan seluruh amal kita, nah beberapa waktu yang lalu juga sering saya sampaikan, seluruh amal perbuatan kita pada dasarnya bisa mendatangkan pahala ketika kita tahu ilmunya. Kita makan membaca basmalah, menggunakan tangan kanan, selesai makan juga berdoa, mengucapkan hamdalah, nah itu juga berpahala. Kita mau tidur, sebelum tidur kita berwudu, kemudian berdoa, bangun tidur berdoa lagi, nah itu juga pahala. Jadi seluruhnya akan bernilai pahala ketika kita tahu ilmunya. Kita masuk kamar mandi, mau buang air kecil ataupun besar, ketika mau masuk kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita mendahulukan kaki kiri, begitu mau keluar kita mendahulukan kaki kanan dengan berdoa, nah itu juga bernilai ibadah. Jadi seluruhnya amal manusia yang beriman, nah saya tambahkan yang beriman, kalau tahu ilmunya, nah semuanya akan bernilai ibadah. Nah kalau orang tidak beriman ya tidak peduli, makan yang penting kenyang, tidur yang penting lelap, masuk kamar mandi yang penting plong, nah tidak mengharapkan pahala sama sekali. Nah bagi orang yang beriman, nah tentunya tidaklah demikian, karena semuanya ketika kita tahu ilmunya, nah semuanya akan mendatangkan pahala bagi kita. Nah begitu nggih, jadi banyak jalan untuk memperoleh pahala. Berikut, maka kita juga sama sekali tidak boleh meremehkan amal yang kecil. Dari Abu Dzar, masih dari Abu Dzar juga, qala li, telah bersabda kepadaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahkiranna. Nah, di dalam bahasa Arab ini menggunakan nun taukid, yang artinya kalau diterjemahkan jangan sekali-kali kamu meremehkan minal ma'ruf, perbuatan baik, syai'an sedikit pun, walau talqa akhaka biwajhin talqin. Nah tadi di atas sudah saya singgung, meskipun kamu hanya tersenyum ketika berjumpa dengan saudaramu, menunjukkan wajah yang menyenangkan, yang berseri. Ketika bertemu dengan saudaranya tidak menunjukkan wajah yang cemberut, nah itu pun ternyata mendapatkan nilai pahala dari Allah. Ini sepele, tapi orang yang tidak tahu ya bertemu ya biasa saja. Tapi yang tahu ilmunya minimal sumringah, tidak harus tersenyum, minimal menunjukkan wajah yang senang, menyambut saudaranya. Nah itu ternyata juga bernilai ibadah. Jadi sekali lagi, amal yang mendatangkan pahala sangat banyak, dari yang kecil sampai yang besar. Tapi kita sekali lagi dilarang meremehkan perbuatan baik, meskipun sedikit, meskipun kecil, meskipun hanya tersenyum atau sumringah, berseri-seri. Kalau di sini wajahnya berseri-seri, terjemahnya biwajhin talqin. Nah, kalau di sini talikin. Jadi ada beberapa redaksi dalam riwayat yang lain talqin, kalau di sini talikin, dengan wajah yang lepas, dengan wajah yang berseri-seri, menunjukkan kalau dia berbahagia bertemu dengan saudaranya. Itu pun ternyata bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis redaksi ini hampir sama dengan di atas, tapi ada beberapa tambahan ya. Dari Abi Hurairah, ini sudah dari sahabat yang lain radhiyallahu an qala. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya sama dengan hadis yang pertama, setiap tulang rusuk setiap ruas tulang dari manusia wajib atasnya sedekah, wajib disedekahi setiap hari, yang mana hari itu terbit matahari, setiap hari wajib disedekahi. Ta'dilu bainal isnaini sedekah, engkau berbuat adil di antara dua orang itu bersedekah. Kalau di sini terjemahnya mendamaikan ya. Nah, kalau bahasa aslinya Arab ta'dilu berbuat adil. Nah, ketika mendamaikan ya harus adil. Nah, maksudnya begitu ya. Ketika ada orang yang berselisih, nah, kita mendamaikan dengan adil. Nah, itu pun sedekah, tidak condong ke kanan atau ke kiri ya. Waktu inur rajulu fi dabbatihi, engkau menolong seseorang dalam kendaraannya, mungkin naik kendaraan orang yang sulit, nah sedekah ya. Dabah, waktu itu dabah ya. Tunggangan ya. Kuda tunggangan ataupun unta ya. Mungkin menaik kudanya kan orangnya pendek, mau naik kuda yang tinggi kan sulit, nah kita membantu. Kalau sekarang kendaraan rata-rata pendek ya, mudah untuk naik, tapi ketika ada yang sulit, nah kita bantu. Wa tahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, engkau membantu mengangkat barang dagangannya ke atas kendaraannya, nah itu juga sedekah. Ini cerita waktu dulu yang biasa terjadi pada zaman itu, menaikkan barang ke atas unta, ke atas kuda yang mungkin berat, yang tidak semua orang bisa mengangkat. Nah, kalau sekarang biasanya kalau di pasar-pasar ada yang ada yang cari nafkah dari situ, tukang gendong gitu. Nah, waktu itu belum ada, jadi membantu ya hanya betul-betul karena keikhlasan. Nah, kalau sekarang sebagian dijadikan profesi untuk mencari nafkah, tidak masalah, boleh asal halal, tidak memaksa. Di pasar-pasar yang besar biasanya ada buruh gendong. Nah, kalau dulu tidak ada, betul-betul membantu waktu itu. Ini di beberapa tempat seperti itu. Wal kalimah thayyibah sedekah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, zikir-zikir itu juga sedekah. Tadi sudah disebutkan di atas, tasbih, tahmid, tahlil, nah itu termasuk kalimat thayyibah. Kalau di sini terjemahnya ucapan yang baik, karena sudah menjadi satu istilah nih. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat zikir. Tapi di sini menerjemahkannya ucapan yang baik apa saja ketika kita berbicara dengan orang lain. Nah, bahasa kita bahasa yang santun lah. Nah, itu juga sedekah. Tapi kalau saya menerjemahkan kalimat thayyibah di sini adalah zikir, karena di dalam hadis yang lain dijelaskan kalimat thayyibah itu adalah zikir-zikir tadi, termasuk tasbih, tahmid, tahlil. Nah, itu di dalam hadis disebut kalimat thayyibah. Tapi ya kadang begitulah, orang kadang memahami satu bahasa, nah itu berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Tapi tidak, kalau secara lughah memang tidak salah kalimat thayyibah. Itu memang segala ucapan yang baiknya. Kalau berbicara dengan bahasa yang santun, nah itu juga secara bahasa lughat, nah itu juga termasuk kalimat thayyibah. Kullu khutwatin tamsiha ila shalah sedekah, setiap langkah yang ia berjalan menuju salat itu juga sedekah. Panjenengan berjalan dari rumahnya menuju masjid, ada berapa langkah itu? Nah, setiap langkahnya adalah sedekah. Dalam hadis yang lain, setiap langkah dosa-dosanya dihapus, setiap dosa dihapus,
sebaliknya setiap langkah akan meninggikan 1 derajat. Okay? Dalam hadis nanti yang kaitannya keutamaan menuju masjid, nanti insya Allah di lain waktu akan kita bahas. Tapi yang di sini hanya disebutkan secara umum, setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid, yang ia berjalan menuju salat, dalam riwayat yang lain menuju masjid, itu adalah sedekah. Tapi sekali lagi dalam riwayat yang lain, setiap langkah yang ia berjalan menuju masjid untuk salat, Allah akan meninggikan derajat, sebaliknya akan menghapus 1 dosa. Setiap langkah 1 dosa, setiap langkah 1 derajat, setiap langkah 1 dosa dihapus. Waktu mitul adza anitarik. Nah ini tadi sudah ada hadis di atas, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah ada yang mengganggu di jalan, kita singkirkan, sedekah. Nah itu juga sedekah. Nah, jadi banyak, sekali lagi banyak jalan menuju kebaikan, banyak jalan untuk memperoleh pahala. Hadis berikut dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin, sesungguhnya diciptakanlah setiap manusia min bani Adam, dari anak Adam, ala sittina wa thalathimi'ah mufassalah. Masing-masing anak Adam itu mempunyai 360 ruas tulang. Di masing-masing anak Adam mempunyai 360 ruas tulang. Menurut ilmu kedokteran yang pernah saya baca, memang betul. Jadi manusia itu mempunyai 360 ruas tulang. Rasulullah dari mana tahu? Nah, tidak mungkin Rasulullah tahu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maka ada beberapa ahli anatomi tubuh manusia ketika membaca hadis seperti ini, yang mereka yang akhirnya tidak bisa membantah akan kebenaran wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang waktu itu yang jelas belum ada alat-alat modern, belum ada mikroskop. Dari mana Rasulullah tahu kalau di tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang? Nah, maka tidak mungkin sabda Nabi ini kecuali itu adalah wahyu. Di tangan kita aja ada berapa tulang? Setiap jari minimal ada 3 tulang nih, tiap jari ada 3 tulang, jari yang 4 itu belum di dalam telapak tangan kita, di telapaknya ada berapa ruas tulang, jari jempol ada 2 ruas tulang, ini baru di tangan. Nah ketika seluruhnya itu dihitung, nah memang 360 itu menurut ilmu anatomi tubuh, nah, itu memang betul. Nah ini adalah salah satu kemujiatan yang diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya itu salah. Faman kabbarallah, barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, beristighfar. Nah ini semua adalah sedekah. Tadi apa? Kalau yang disebutkan di atas tadi langsung tahmid, tahlil. Kalau di sini memuji Allah, mengagungkan Allah. Wa jala hajaron anitarik. Nah kalau di sini langsung menyingkirkan batu dari jalan. Kalau yang hadis sebelumnya secara umum menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Kalau di sini azala hajaron, menyingkirkan batu dari jalan, melemparkan. Kalau melemparkan orang tepat, melemparkan malah kena orang, menyingkirkan bahasa yang tepat. Karena ini saya terjemahnya hanya ngambil dari satu situs, kadang terjemahnya kurang tepat. Saukah, atau duri, tadi saya sebutkan duri. Kalau sekarang duri di jalan raya tidak ada. Nah kalau ke kampung-kampung, nah
mungkin masih ada duri. Au adaman anit tariqin nas, atau tulang. Nah, mungkin ada tulang yang mengganggu yang di jalan, disingkirkan. Au amaro bima'rufin au nahyi 'anil munkar, atau amar ma'ruf nahi munkar. Adatas sinin wa thalatimi'ah fa innahu yumsi yauma idin wa qad yahyaha nafsuhu 'anin nar. Nah, itu nggih. Nah, sebanyak 360 kali banyaknya, maka sesungguhnya orang itu bersore-sore pada hari itu dan ia telah menjauhkan dirinya dari neraka. Jadi kalau dihitung tadi bisa sebanyak 360 kali banyaknya. Nah, maka kalau seperti itu, nah dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Di bertasbih, bertakbir, bertahmid dan seterusnya tadi, kalau jumlahnya lebih dari 360, maka dia telah menjauhkan diri dari api neraka. Umpamanya kita tasbih, tahmid setiap sholat, setiap sholat tasbih, tahmid kita kan minim rata-rata 99 ya. Kalau kita rutin ya, setelah subuh tahmid, tasbih, tahmid, takbir kan masing-masing 33. Berarti dikalikan 99 kali 5. Kalau rutin setelah selesai sholat, nah itu sudah lebih dari 360 kan, banyak. Nah, maka yang demikian itu baru tahmid, baru zikir setelah sholat, belum yang di luar sholat, atau belum amal-amal yang lain tadi, belum istighfarnya. Nah, maka tentunya sehari kalau kita rutin kita lebih dari 360 kali tadi. Nah, apalagi kalau melebihi 360 kali, nah tentunya lebih menjauhkan dari hembusan api neraka. Yahyaha nafsahu aninar. Jadi dia telah menjauhkan dari hembusan api neraka waktu itu, pada hari itu, ini. Masih ada waktu 4 menit, satu hadis lagi, karena kemarin ada yang usul 2 menit minimal selesai, karena mungkin ada kesempatan bagi bapak-bapak yang mungkin sudah batal untuk berwudu. Satu hadis lagi, hadis yang keberapa ini? Yang ke-10 ini? Yang ke-12 dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala bersabda, man ghada ilal masjidi auroha, barang siapa yang pergi ke masjid, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau sore hari. Pagi hari di waktu subuh, sore hari di waktu asar, maghrib. Kenapa yang disebutkan hanya 2 waktu itu? Nah, karena itu waktu itu kan pagi, awal malam ya, awal siang, awal malam. Jadi bukan berarti hanya subuh dan asar ya, tapi pada dasarnya seluruhnya. Dan ketika memang tidak ada halangan, selama tidak ada halangan, ya, a'atallahu lahu, maka Allah telah mempersiapkan baginya surga. Ya. Fil jannah, Allah telah mempersiapkan di surga suatu tempat. Di sini terjemahnya menyediakan untuknya sebuah persinggahan di surga. Setiap pagi dan sore, setiap pagi ia menuju masjid atau sore hari menuju masjid, maka setiap kali dia berangkat ke masjid, maka Allah menyiapkan satu tempat di surga. Nah, tempatnya seperti apa? Nah, nanti di hadis-hadis yang lain akan disebutkan. Banyak tempat yang dipersiapkan oleh Allah di surga bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa menjaga amal-amal saleh, sebaiknya menjauhi perbuatan maksiat. Nah, banyak tempat nanti yang dipersiapkan oleh Allah di surga. Saya kira itu, karena tinggal 1 menit lagi isya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.